Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Ya, Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut
apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih Yang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus.
Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Tamansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka
tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas, kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri, Kerajaan Pusat, supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus.
Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga ya Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas!
sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih Yang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan UNPAS merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus UNPAS, kampus UNPAS! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan UNPAS Takansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman-Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak
minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini.
Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga ya Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas!
dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan
dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum.
Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arysyam menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungan dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik
pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun.
Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus.
Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman-Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka
tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus.
Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners, memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga ya Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas!
Kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Tamansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi!
Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan.
dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali.
Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga ya Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan.
Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungan dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR
pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian.
Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Adesyam menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari.
Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus.
Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka
tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan.
Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga ya Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Takansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan UNPAS merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi!
Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Tamansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan UNPAS merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang dibawa ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus UNPAS, kampus UNPAS! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan UNPAS Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan
perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini.
Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga ya Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas!
Karangsel ke arah Unisba dan Unbar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih Yang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman-Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri, Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan UNPAS merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi!
Sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Tamansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi!
Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Tamansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, beberapa Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpas Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas, kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi!
Sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas, kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri, Kerajaan Pusat, supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan UNPAS merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus UNPAS, kampus UNPAS! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan UNPAS Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan UNPAS merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka-luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus UNPAS, kampus UNPAS! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan UNPAS Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas, kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi!
Sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan UNPAS merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus UNPAS, kampus UNPAS! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan UNPAS Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Di Malam Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab.
Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Rizal Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih Yang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan.
Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi! Woi, kampus! Kampus Unpas, kampus Unpas! Kawan-kawan, sekarang polisi lagi coba merangsek ke arah Unisba dan Unpar Tabansari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah. Kita tak perlu lindungan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa dari pihak mereka ini akan segera menangkap para pelaku kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan Tribuners seusai dirinya mendampingi Presiden Prabowo ketika Presiden menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur pada Senin ini. Listio menambahkan bahwa langkah penindakan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional. Kemudian Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang ini telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus. Nah, dari jumlah ini Tribuners, sekitar 387 orang ini telah dipulangkan, sementara untuk 2.753 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tak hanya itu, untuk tersangka ini telah ditetapkan sebanyak 55 orang. Kemudian Tribuners memang ini untuk menjaga stabilitas keamanan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya ini telah menggelar patroli skala yang cukup besar di sejumlah titik di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga sore hari ini masih aman terkendali. Dari Polres dan juga Polsek jajaran ini tetap melakukan pendekatan humanis juga Tribuners, sambil berkoordinasi dengan Kodam Jaya, Pemprov DKI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan bahkan kepada para pemuda. Karena nantinya tindakan tegas dan terukur ini akan menjadi opsi terakhir apabila aksi kericuhan tetap saja berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya melaporkan 22 orang yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta pada 25 hingga 30 Agustus 2025 positif narkoba. Dari jumlah tersebut, 14 orang menggunakan sabu, 3 ganja, dan 5 benzoat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, polisi telah menangkap sebanyak 1.240 orang, termasuk 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani proses hukum. Selain temuan narkoba, polisi menerima 9 laporan pidana terkait kericuhan dan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 9 orang telah diamankan, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebagai informasi, kericuhan menimbulkan kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, pagar jalan, hingga kendaraan dinas Polri. Bahkan sejumlah anggota polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu dan bom molotov. Lantas, Kombes Ade Arisham menyatakan bahwa peserta aksi melakukan tindakan anarkis dan ada indikasi keterlibatan pelajar serta anak-anak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam situasi yang masih rawan. Beredar video di media sosial yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau UNPAS dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Woi, kampus, woi!
polisi lagi coba ngerangsek ke arah Unisba dan Unpar Taman Sari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam politik dan ekonomi nasional. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pengusaha migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Keri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan ini akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dari Kapolri menyebut bahwa pihaknya ini tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, kemudian aktor intelektual, dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Sosok pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Ada 3 Menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Timbalan Menteri, saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta yang Mak Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia? Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia